Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa market mingguan yang kita akan menganalisa pergerakan GBP USD dan XAU USD. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan memulainya terlebih dahulu dengan melihat pergerakan daripada US dollar itu sendiri untuk mengetahui bagaimana pengaruh pergerakan dari US dollar itu terhadap pair-pair lain dan komoditas, dalam hal ini adalah XAU USD. Dan baiklah, kita akan mulai dengan dolar indeks yang terlihat pergerakan grafiknya ya masih dalam kecenderungan untuk tren naik. Dan inilah yang menyebabkan mengapa pair-pair lain dan juga XAU terlihat melemah selama kurun waktu sekian minggu terakhir ini. Dan penguatan daripada dolar indeks ini juga ternyata berpengaruh kepada pergerakan dari indeks utama ya, indeks blue chip di Amerika, yaitu S&P 500 ya. Dan S&P 500 kita lihat juga sempat turun di minggu sebelumnya dan minggu sebelumnya lagi, tapi ternyata dibalik dengan keadaan rebound ya, yang rebound itu membentuk lagi high yang lebih tinggi, yaitu all time new high ya. Jadi level tertinggi terbaru sepanjang masa yang kita lihat memang imbas daripada penguatan dolar ini membuat pelaku pasar untuk memasukkan portofolio mereka ke bursa saham seperti S&P 500 ya, dan tentu di sana ada saham-saham yang blue chip semua dari saham-saham Amerika. Dan artinya kita ambil kesimpulan bahwa dolar indeks menguat, artinya US menguat dan bursa saham Amerika juga turut menguat. Dan begitu juga bursa-bursa saham yang lainnya seperti Dow Jones, kemudian Russell ya, dan sebagainya, itu semua menunjukkan penguatan. Baik, kemudian kita akan lanjutkan kepada topik utama kita, yaitu di GBP USD yang pertama. Nah, untuk GBP USD memang secara overall ya masih dalam tren penurunan ya. Dan kita lihat bahwa kita mulai dengan time frame daily ya. Pada time frame daily memang ditutup pada penutupan market di minggu kemarin adalah dalam penutupan tutup turun. Kemudian untuk weekly juga ditutup turun, dan terakhir di monthly-nya juga ditutup turun ya. Jadi ini secara harga langsung di grafiknya, penutupan daripada time frame monthly, weekly, dan daily sendiri di GBP USD menunjukkan penurunan. Dan kita akan lanjutkan kepada hal yang berikutnya dari sudut pandang analisa trendline. Nah, untuk analisa trendline-nya pun sendiri masih dalam kondisi tren turun ya. Terlihat bahwa pergerakan candle daripada GBP USD daily ini belum mampu menembus resisten trendline yang berwarna biru, dan masih berada di kondisi di bawah resisten utama yang berwarna merah. Dan tentu ini semakin memberikan tanda ya, memberikan sebuah indikasi bahwa pergerakan GU ini semakin turun, meskipun ada naik tetapi dalam kecenderungan yang turun. Dan ini akan menguatkan bahwa pasar masih melakukan aksi open sell ya, masih melakukan aksi short di dalam melakukan pemilihan portofolio, yang artinya portofolio itu lebih dialirkan kepada US dollar daripada untuk dimasukkan kepada GBP ya. Artinya US makin menguat dan GU sendiri itu semakin melemah. Dan berlanjut kepada chart pattern ya, chart patternnya sendiri itu masih pola double top ya, yang
di sini terlihat bahwa masih ditutup ya pada chart pattern weekly double top. Double top sendiri mengindikasikan adalah sebuah posisi bearish yang di sini masih terlihat bahwa double top sejenak masih membuat GU ini dalam jangka menengah ya, ini berpotensi untuk turun lebih lanjut. Dan berikutnya adalah di GU weekly terlihat bahwa masih ada chart pattern ya bearish megaphone ini masih menunjukkan bahwa GU pun berpotensi untuk turun lebih lanjut. Dan yang berikutnya adalah di indikator MACD ya. Di indikator MACD sendiri bahwa histogram maupun signal line dari MACD ini masih berada di bawah terus kalau kita perhatikan ya. Belum ada sebuah tanda, sebuah indikasi ya, ataupun beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa dalam sudut pandang MACD ada pergerakan yang membaik ya. Kita lihat histogram selalu di bawah ya selama beberapa hari terakhir, bahkan beberapa minggu terakhir. Kemudian signalan daripada MACD juga selalu berada di area bawah. Begitu juga garis trendline yang dipasang di indikator MACD terlihat jaraknya jauh sekali dengan signal line MACD itu sendiri ya. Dan kita lanjutkan kembali dari sudut pandang RSI ya dan average true range ya, ATR. Untuk RSI ya, dengan pemasangan garis trendline di RSI terlihat bahwa RSI juga masih berada di bawah area center line-nya di area 50. Jadi RSI ini ada area 30, area 70, dan di tengahnya itu kalau kita bikin sebuah garis itu ada area 50. Nah, ini terlihat juga RSI selama beberapa minggu terakhir bergerak kebanyakan di bawah area 50. Jadi belum ada sebuah tanda penguatan di sini yang menunjukkan bahwa GU bisa menguat lebih lanjut. Dan dari ATR ya, ATR-nya sendiri bahwa pergerakan GU ini rata-rata adalah sekitar 100 pip ya selama 14 hari terakhir. Kalau kita lihat secara range-nya ya dari indikator ATR-nya. Dan berikutnya lagi kita melihat dari Fibonacci-nya ya, terlihat masih di bawah area yang 61,8. Jadi pergerakan GU sendiri adalah berada di bawah area 61,8 hingga area 100. Dan seminggu terakhir berada di situ-situ saja dan tidak bergerak menuju ke angka 50 ataupun tidak menuju di bawah angka 100. Dan ini bisa disimpulkan bahwa dalam harga yang berosilit bergerak di area situ-situ saja antara 61,8 dan 100 bahwa minat pasar belum muncul untuk membuat GU naik lebih lanjut. Nah, yang terakhir adalah di analisa secara support dan resisten ya. Memang kalau kita lihat di support resisten ini terlihat ada sebuah penembusan ya. Supportnya pertama dia tertembus di 1.37 ya, kemudian harga menurun di 1.35, namun harga rebound kembali. Tetapi pergerakan juga tipis, hanya berada di area support dan resisten yang terlihat pada layar monitor ini, dan itu pun tidak menunjukkan ada sebuah kekuatan atau minat pasar ya berbentuk tren dan ataupun pembalikan tren. Yang ada hanyalah harga bergerak dalam area yang tipis begitu ya. Jadi tidak bergerak dalam sebuah area. Kalau kita lihat dari Fibo-nya sendiri hanya di 61,8 hingga 100. Kemudian kalaupun dari support resistennya hanya di area 1.37 hingga 1.35. Artinya pasar masih menimbang-nimbang sehubungan yang sebelumnya saya sebut adalah masih kuatnya dominasi daripada US dollar.
Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari GBP/USD ini? Untuk GBP/USD berdasarkan penguatan dolar yang tadi sudah saya sebutkan di dolar indeksnya, kemudian dari trend line-nya yang masih dalam tren turun, kemudian juga dari chart pattern-nya. Di chart pattern weekly ada double top ya, dan kemudian ada juga bearish megaphone, dan juga dari analisa MACD-nya, RSI-nya, kemudian Fibo, dan terakhir dari support resistance, maka GBP/USD ini masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan dalam waktu seminggu ke depan. Baiklah, kita akan lanjutkan kepada yang berikutnya, yaitu XAU/USD. Untuk XAU/USD, di monthly-nya ditutup dalam keadaan naik, kemudian weekly-nya tutup keadaan turun, dan daily-nya ditutup juga dalam keadaan turun. Artinya ada dua buah kans penurunan ya, yaitu di weekly dan daily-nya. Dan ini perlu kita konfirmasikan berikutnya adalah dengan garis trend line, dan terlihat sekali di sini bahwa XAU/USD ini masih dalam tren penurunan ya. Dalam tren penurunan karena dia berada di bawah garis trend line utama yang berwarna merah, dan dia berada dalam bentuk sebuah channel ya, channel penurunan ya. Kalau kita lihat antara garis yang berwarna merah dengan garis yang berwarna ungu, trend line-nya ini dia berbentuk dalam sebuah channel penurunan. Dan berlanjut kepada MACD-nya ya. Di sini MACD-nya memang terlihat ya. Kalau kita yang lihat sebelumnya ya, kita lihat tadi di trend line-nya, maka kalau di sini dilihat secara MACD-nya sudah berusaha keluar untuk menembus area daripada center line 0 ya. Dan garis trend line juga naik, signal line juga naik, dan yang terakhir adalah histogramnya juga naik. Nah, kita lanjutkan kembali untuk melihat indikasi yang berikutnya. Dan kemudian juga dari indikator RSI, untuk indikator RSI memang ada tren kenaikan ya, kalau kita lihat ya, meskipun belum mampu menembus center line di angka 50. Terlihat secara garis trend line dipasang di indikator RSI ada tren kenaikan. Namun untuk ATR-nya sendiri, ATR-nya terlihat bahwa minat pasar belum kuat ya. Untuk ATR 14 hari terlihat bahwa pergerakan daripada XAU ini adalah di $19 kurang lebih ya, pergerakan 14 hari terakhir hariannya seperti itu. Dan yang untuk menguatkan lagi, kita akan melihat kepada analisa di support resistance-nya. Support resistance-nya pun dia bergerak antara 1834 dan 1797, dan ini tipis sekali menguatkan apa yang disampaikan oleh average trend. Kemudian panjang candlenya pun juga terlihat bahwa belum ada candle-candle yang ditutup dalam keadaan full ya, full body candle ini belum ada. Yang ada adalah banyak pergerakan candle yang terlihat posisi shadow-nya cukup berimbang antara shadow yang high-nya dengan shadow yang low-nya, sementara body dia terletak pada bagian tengah ya. Jadi terlihat bahwa pergerakan ini imbang, belum menentukan akan kemana ini dari sudut pandang support resistance ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah di Fibonacci-nya sendiri sama ya. Pergerakan daripada XAU ini juga terlihat bergerak di area 61,8 hingga 100, yang mana candle sendiri posisinya adalah lebih mendekati 61,8. Nah, apa yang kita lihat secara kesimpulan ya? Kalau kita lihat kesimpulannya tadi untuk XAU USD ya, posisi candle sendiri di daily dan weekly-nya adalah turun ya, ditutup turun. Kemudian untuk pergerakan dari sudut pandang trend line-nya ya, terlihat bahwa harga bergerak di trend line penurunan dan juga bergerak dalam sebuah channel penurunan seperti itu. Dan di sisi lain, kalau secara analisa MACD dan analisa RSI terlihat bahwa XAU USD ini
memiliki tanda-tanda untuk naik. Nah, ini adalah sebuah kontradiksi ya kalau kita lihat ya. Dan kemudian pada bagian support dan resisten dan Fibonacci-nya ya, bahwa harga bergerak namun pergerakannya masih cenderung tipis ya, masih sideways seperti itu. Nah, apa dengan kesimpulan yang bisa dilihat dari indikator yang tampaknya saling berkontradiksi di XAUUSD ini? Kalau secara kans ya, secara peluang ya, melihat XAUUSD ini terpengaruh ya dan dipengaruhin oleh US dollar, maka dengan US dollar yang masih menguat, maka ada kecenderungan untuk XAUUSD ini masih tetap untuk melanjutkan penurunannya dalam seminggu ke depan. Yang diwaspadain dari pergerakan indikator MACD dan RSI adalah bahwa kalau kita lihat dari sudut pandang Fibonacci-nya, bahwa XAUUSD ini berpotensi untuk ya naik sejenak ya, untuk rebound sejenak sebelum dia untuk berlanjut kepada tren utamanya yaitu tren penurunan. Nah, itu yang harus diwaspadai dari kontradiksi pertentangan antara indikator yang kita lihat saat ini di layar monitor ya. Jadi skenario-nya saya ulangi untuk XAUUSD masih berpotensi untuk melanjutkan tren penurunan utamanya, dalam seminggu ke depan. Namun diwaspadai jika ada rebound itu saya perkirakan bahwa rebound itu hanya akan sampai ke level 50 Fibonacci sebelum akhirnya akan turun lagi ke level 61,8 dan di bawah 61,8. Baiklah, demikianlah analisa mingguan untuk GBP USD dan XAUUSD, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran semua kawan-kawan trader. Salam sukses selalu.